kita karena underground sampai markasnya juga underground ya. Ya, betul, underground. Cara memimpin, karena kan setiap pemimpin punya caranya sendiri atau punya gaya sendiri dalam memimpin. Nah, Biasanya cara kepemimpinan itu dilihat sama orang lain, Mas. oh, Dan dengan segala kemudahan yang sudah Allah berikan dengan PCM Saudi, jangan kemudian melemahkan semangat juang, karena mau berjuang sebagaimana perjuangan pendahulu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Selamat datang semuanya di Siniarmo Podcast PCIM Arab Saudi. Nah, pemirsa yang budiman, jadi bagi yang belum tahu apa itu Siniarmo, nah Siniarmo ini adalah salah satu program kerja milik Majelis Pustaka dan Informasi PCIM Arab Saudi. Nah, jadi dalam Siniarmo ini kita sebagaimana podcast-podcast yang lain juga, kita juga manggil narasumber-narasumber yang tentunya kita ambil dari kader-kader terbaik PCIM Arab Saudi. Nah, tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan diri dulu nih. Nah, saya sebagai host Ali Akbar Al Hasan, dan di sini juga saya sebagai Ketua Majelis Pustaka dan Informasi. Nah, dan sudah berada di samping saya narasumber-narasumber yang keren. Ada Mas Hanif Asaduddin dan Mas Muhammad Hamka. Gimana kabarnya antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi Mas Hanif ini adalah mahasiswa lulusan Universitas Islam Madinah Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Nah, dan juga beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi periode 2024-2026. Dan di sampingnya Mas Hanif ada Mas Hamka. Nah, kalau Mas Hamka ini mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Madinah jurusan Saqafah Islamnya. Nah, beliau dulu juga menjabat sebagai Ketua Umum PCIM Arab Saudi periode 2022-2024. Nah, jadi karena ini adalah podcast pertama kita ingin mengenal PCIM lebih dalam. Nah, karena ini pembicara-pembicara kita ini adalah sesepuh-sesepuh, senior-senior kita di PCIM. Nah, kita langsung tanya kepada beliau-beliau yang sudah ikut mengetahui sepak terjang bagaimana perjalanan PCIM dulu ketika awal berdirinya gitu ya. Langsung saja kita pengen tanya nih Mas Hamka. Jadi PCIM Arab Saudi ini berdirinya kapan sih, dan siapa saja sosok yang ada di balik lahirnya PCIM ini? Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah Alamin. Ya, berdirinya saya nggak ada di saat pendirian, tapi menurut karena saya datang 3 tahun ya setelah itu, atau 2 tahun setelah itu. Nah, tapi lagi sosok di balik ya. Kalau di balik itu kan biasanya nggak kelihatan gitu. Behind the scene. Tapi yang jelas kita tahu ada Dr. Hakimuddin Salim, beliau sebagai ketua umum pertama. Terus juga ada Mas Abdul Latif Aridho, kemudian ada Abiyu, kemudian ada Mas Rama yang jauh-jauh datang dari Damam. So, ada namanya Prabasworo ya, yang beliau juga masih keturunan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan ada juga sekretaris jenderal pertama itu siapa? Mas Utomo. Ya, dan nama-nama yang mohon maaf mungkin belum bisa kesebut satu-satu ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada beliau-beliau. Mungkin ada yang tidak tersebut, tapi yang jelas waktu itu tahun 2017 ya, kalau nggak salah tanggalnya tanggal 20 ya, bulan Januari 2017 itu sih. Dan langsung diinikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah ketika itu, berarti periode awal muktamar, itu ketua umumnya Profesor Dr. Haidar Nasir. Belum profesor itu. Belum profesor malah ya. Masya Allah. Lama ya. Nah, terus nih kalau sebagai kita kan ormas yang
berdiri di Arab Saudi ini gerakannya kan underground. Nah tentu saja banyak banget tantangan-tantangan ketika mendirikan PCIM. Nah kalau tantangannya itu contohnya apa dulu ketika berdirinya? Tuh Mas Hanif. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Untuk tantangan memang di Arab Saudi cukup unik ya, berbeda dengan yang lainnya, yang mana di PCIM yang lainnya, di Malaysia, kemudian Amerika dan sebagainya, itu Mesir, cukup bisa dibilang resmi di negara tersebut. Nah, tapi kalau di sini kita memang bisa dibilang underground di di hukumah atau di hukum kerajaan Arab Saudi, akan tapi alhamdulillah kita terdaftar resmi di perwakilan Indonesia di sini, seperti di KBRI, Kedutaan Besar, dan juga Konsulat Jenderal yang berada di Jeddah begitu. Jadi walaupun secara resmi di Saudi itu kita tidak terdaftar, tapi di bawah KBRI, KJRI itu kita terdaftar. Betul. Dan kita karena underground sampai markasnya juga underground ya. Ya, betul, underground. Kalau di Madinah kita underground, kalau di Mekah paling atas di rooftop. Jadi rooftop. Bisa ya menghindar dari kebisikan-kebisikan yang membuat kecurigaan di masyarakat sekitar Syukoh ataupun di kantor gitu. Nah kalau ini kita kan tahu ya bahwasanya dari dulu banyak mahasiswa atau pekerja-pekerja migran dari Indonesia yang terutama dari kader-kader Muhammadiyah sudah ada sejak tahun 2017 sebelum tahun 2017. Nah tapi kenapa kok PCIM ini baru berdiri tahun 2017 padahal kader-kadernya udah banyak dari dari tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana tuh Mas Hamka? Iya, kalau jawaban singkatnya ya enggak tahu saya. Tapi kalau jawaban panjangnya ya mungkin waktu itu belum terkumpul. Bahkan kalau kita tahu kan ada yang hari ini kita kenal Ustaz Fatur Rahman Kamal ya, Hafidhullah, itu beliau mahasiswa UIM tahun 90-an gitu, dan kader-kader lain yang hari ini berkiprah di persyarikatan di manapun mereka berada. Tapi mungkin ketika tahun 2017, jadi kalau nggak salah itu ada proses internasionalisasi Muhammadiyah yang cukup masif sejak tahun 2010 ke atas gitu ya. Mesir itu udah ada sejak lama tahun 2000, tapi secara resmi mungkin baru tahun berapa begitu kan. Nah sama mungkin ketika itu sudah ada kader-kader kita, tetapi diresmikan secara resmi dalam ini kan masuk program internasionalisasi Muhammadiyah. Kan tahun berikutnya terus bertumbuh-tumbuhan PCM lain, bahkan ada PCM yang sempat aktif kemudian karena mahasiswanya hilang non aktif gitu kan. Nah itu salah satu contohnya yang kita tahu kayak di Belanda gitu. Nah mungkin di PCM Arab Saudi itu culture-nya sama ya kayak gitu. Mungkin ya kita nggak resmi gitu kan. Secara kan takut lah gitu kan. Jadi yang bergabung di PCM itu semoga Allah lindungi gitu ya. Amin. Karena kita juga niatnya khidmah untuk umat ya. Iya siap, insyaallah Ustaz. Jadi memang berdirinya PCM ini adalah salah satu implementasi dari internasionalisasi Muhammadiyah seperti itu ya, yang sejak tahun 2010 itu ya sudah ada nilai-nilai itu dalam muktamar itu. Ya, setahu saya itu 2010 sih, tapi mungkin idenya sudah sejak lama gitu. Iya. Nah kalau untuk PCIM kita ini kan berbeda dengan PCM yang lainnya dari kondisi, keadaan, tempatnya. Nah jadi proker-proker utama di PCIM Arab Saudi khususnya itu apa aja, Mas Hani? Ya, khususnya di periode saya dan mungkin juga periode sebelumnya juga itu lebih mengutamakan kaderisasi ya, karena memang setiap tahunnya itu kader-kader yang bergabung dengan kita itu juga beragam, ada yang sedikit, ada yang banyak. Ketika periodenya Ustadz Hamka di akhir periode itu kan antara COVID dan selesai COVID itu ada spare waktu yang cukup panjang dan mengakibatkan kadernya tuh bisa dibilang stuck ya, nggak nambah lagi. Alhamdulillah di akhir kepengurusan beliau itu
datang kader-kader mahasiswa banyak di luar Jawa, bahkan terutama di Sulawesi, yang notabene kan dulu ketika awal-awal itu hanya bisa dibilang ya orang-orang Jawa aja gitu. Iya, Alhamdulillah di akhir pengurusan beliau dan awal-awal kepengurusan saya itu kader-kader dari Sulawesi, kemudian dari NTT juga ada, kemudian ada yang dari dari Pekanbaru, itu lumayan cukup banyak yang diterima di kampus di Saudi dan bergabung dengan kita. Makanya kaderisasi ini cukup kita masifkan, berupa ya kita kita menawarkan ya kita bisik-bisik lah ke teman-teman yang memang dulunya di Muhammadiyah atau ada kecenderungan di Muhammadiyah, kemudian kita kuatkan kembali dengan pertama Baitul Arqam, kemudian juga di PCM Arab Saudi itu ada program yang namanya Muhammadiyah Course ya. Kita ada kursus buat ideologi Muhammadiyah itu sendiri. Kalau yang kemarin kita membedah bukunya Prof Haidar yang saya lupa judulnya. Ya intinya buku yang ditulis oleh Prof Haidar tentang kemuhammadiyahan begitu. Ya itu sih. Kemudian juga ada beberapa program-program yang lain, termasuk juga yang mungkin tidak ada di PCM lainnya ya, yaitu adalah lembaga khidmah haji dan umroh, atau kita melayani jamaah-jamaah khususnya ketika hajian gitu. Dan baru beberapa bulan terakhir kita bisa melayani jamaah umroh dari kalangan jamaah Muhammadiyah begitu. Mungkin itu sih paling program-program yang memang paling kita condongkan atau paling utama lah ya, paling utama di PCM Arab Saudi. Jadi dari proker-proker utamanya memang proker-proker yang ada ini dimasifkan, tapi lebih ditekankan di segi kaderisasinya seperti itu. Iya. Nah kalau kan setiap PCM itu punya majelis dan lembaga yang berbeda. Nah kalau di PCM Arab Saudi sendiri, nah majelis dan lembaganya itu apa aja, terus fungsinya juga apa aja gitu. Nah kita ingin tahu dari Mas Hamka. Kan tadi udah dijawab Ustaz. Jadi yang berbeda mungkin hampir semuanya sama, tapi tetap disesuaikan dengan kondisi negaranya masing-masing gitu ya. Misalnya di negara lain kan nggak ada haji dan umroh, di sini ada gitu. Meskipun di PP Muhammadiyah itu kan insya Allah hampir lengkap lah ya, semua lini ada gitu. Dan ada juga nih yang bahkan belum menjadi lembaga ya, dia masih statusnya di bawah lembaga yang hanya ada di negara-negara dengan jumlah PMI terbanyak gitu. Misalnya kayak Hong Kong, Malaysia, Arab Saudi, kemudian nah itu ada 5 negara aja. Nah itu untuk membawahi para WNI karena PCM Arab Saudi ini harapannya juga bisa diikuti dan mengayomi juga para WNI meskipun pada kenyataannya memang keikutsertaan mereka masih sangat terbatas ya gitu, mungkin di bawah 10%. Nah itu jadi sebagaimana tadi dijelaskan Ustaz Hanif ya, bahwa yang mungkin yang membuat kita berbeda yaitu lembaga haji dan umroh, dan mungkin proses kaderisasinya juga agak sedikit berbeda dengan PCM lain gitu sih Ustaz. Jadi kalau majelis dan lembaga insya Allah sampai mirip dengan PCM yang lain. Ya dengan jumlah yang lebih sedikit tentunya ya. Kayak kita majelisnya cuma ada berapa? 4. Ya ada 4. Lembaganya cuma ada 3 ya. Haji dan umroh, Lazismu sama LPRI. Ya, lembaga pengembangan rantai. Itu juga baru ada periode terakhir kemarin kan gitu. Gitu sih. Dan itu LPRI itu juga salah satu kita penekanan dari kaderisasi kan. Karena kan sekarang kader-kader Muhammadiyah yang di Saudi itu kan semakin menyebar, terutama yang mahasiswa itu ya Ustaz. Jadi berdirinya LPRI itu juga sebagai untuk memasifkan kaderisasi yang ada di Arab Saudi. Nah terus kalau untuk lembaga LHK itu gimana? Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional. Nah ini kan juga belum lama berdiri nih. Nah ini gimana nih? Fungsinya seperti apa?
Oh, jadi kalau itu kan sebenarnya kita pernah awal periode saya itu kita sowan sama PP Muhammadiyah kan. Nah, di antara yang kita temui itu adalah dari bagian lembaga kerjasama dan hubungan internasional. Karena mau nggak mau lembaga ini harus ada karena sifatnya PCEM itu kan di luar negeri gitu, dan apalagi di Arab Saudi ya yang tamunya tuh bisa ya setiap hari lah gitu kalau bahasanya. Dan Salah nggak satu terduga ya. salah satu dubes yang apa namanya dia juga anggota Muhammadiyah itu PCM Arab Saudi itu sebagai PCM tersibuk gitu, sama kayak dubesnya juga atau Pak Konjennya kan juga Pak Konjen tersibuk kan. Orang mau umroh, orang mau bahkan sekarang ada visa transit ya cuman 4 hari aja dia bisa berada di tanah suci gitu. Makanya penting, apalagi belakangan perannya semakin kelihatan dengan adanya kerjasama strategis ya kayak dengan universitas-universitas Ahmad di Indonesia ya, termasuk Ahmad Dahlan, UHAMKA, UMSU, dan mungkin universitas-universitas lain yang kemudian menjalankan programnya di apa namanya di Arab Saudi gitu sih. Jadi LHK ini walaupun lembaga baru, tapi program kerjanya cukup banyak ya, karena Ya. sibuk melayani itu ya. Ya, melayani umat. Melayani umat. Tapi insya Allah kita semua majelis dan lembaga juga tujuannya untuk melayani umat. Ya, gitu. betul. Nah, selanjutnya kalau untuk majelis dan majelisnya ya ini rinciannya bagaimana? Maksudnya setiap majelis ini bagaimana fungsinya kalau di Arab Saudi? Majelis-majelis di sini. Ya kalau majelis di PCM Arab Saudi ya sama ya tadi yang seperti yang disebutkan oleh Ustaz Hamka. Seperti majelis tablik ya, tablik dan tarjih itu yang menjadi tombak ujung kita lah ya, maksudnya yang kan karena kita rata-rata mahasiswa dan juga menjadi apa ya ekspektasi dari ayahanda dan masyarakat Indonesia pada umumnya itu sangat besar di kita tentang pendalaman ilmu agama. Jadinya yaitu termasuk yang apa namanya kita utamakan juga sebenarnya majelis tarjih dan majelis tablik. Karena alhamdulillah kemarin ada apa namanya sekolah tarjih ya yang kita kerjasamakan dengan apa namanya PCM Timur Tengah yang dulunya itu atas inisiasi dari PCM Arab Saudi dan PCIM Mesir begitu. Wah itu tahun berapa ya? Tahun 2020 atau sebelumnya. Alhamdulillah ini sudah batch yang kelima kalau nggak salah. Yang kelima alhamdulillah, dan cukup banyak ya antusias dari teman-teman di PCIM Timur Tengah untuk mengikuti apa namanya sekolah tarjih yang apa namanya kita adakan apa namanya bekerja sama dengan Majelis Tarjih PP begitu. Alhamdulillah banyak ayahanda yang mengisi termasuk Prof Samsul Anwar dan juga apa namanya ketua tarjih yang sekarang juga ikut hadir juga menjadi pembicara dan ustaz-ustaz yang lainnya lah begitu. Dan juga yang majelis yang lainnya termasuk majelis pustaka, kemudian majelis apa lagi? Majelis kader. Kaderisasi ya, itu juga termasuk yang kita utamakan juga. Alhamdulillah kan yang sekarang ini Gusbah ya yang menjadi ketua majelis kaderisasi PP ya, itu cukup masif ya untuk apa namanya untuk program-program kaderisasi. Termasuk yang terakhir ini kan dari kaderisasi PP itu meluncurkan program beasiswa untuk kader se-Indonesia ya. Dan alhamdulillah itu cukup banyak antusias dari apa namanya kader-kader juga, karena memang ya itu langkah yang baik karena bisa apa namanya meningkatkan kualitas kader-kadernya untuk jenjang-jenjang ke selanjutnya, seperti mungkin di yang masih SMA ke S1, kemudian S2 dan S3 begitu. Biar ya itu apa namanya kader-kadernya itu juga apa namanya ya tidak ketinggalan lah gitu ya dengan apa namanya zaman yang sekarang serba digital dan butuh apa namanya tantangan yang digitalisasi. Ya, digitalisasi dan tantangan yang berbeda dengan yang zaman-zaman dahulu. Mungkin kalau yang dahulu mungkin tidak perlu untuk bukan tidak perlu ya. Ya berbeda lah, mungkin tidak sampai S1 atau S3 itu bisa berperan lebih. Mungkin kalau sekarang
banyak masyarakat yang melihat harus S2, harus S3 dan sebagainya, dan itu cukup cukup menguntungkan untuk kader-kader Muhammadiyah untuk berdakwah lebih luas lagi begitu. Mungkin itu sih yang tentang majelis dan lembaga begitu. Nah, bicara soal ini kan majelis dan lembaga sudah. Nah, masih dalam kaderisasi, kita kan punya lembaga otonom juga nih, IMM Arab Saudi. Nah, katanya IMM Arab Saudi ini sebagai jembatan kader baru untuk nanti masuk ke jenjang selanjutnya. Nah, itu IMM tuh bagaimana sebenarnya nih fungsinya, terus apa saja kayak proker-proker utamanya gitu sebagai pemegang kader-kader baru seperti itu. Mas Hamka gimana kalau IMM Arab Saudi? Ya jadi kebetulan IMM itu kan waktu itu berdiri di Arab Saudi itu waktu periode saya ya, di akhir-akhir periode. Jadi memang dulu ada semacam gimana ya, di Arab Saudi ini kan ada beberapa organisasi atau wadah-wadah ya dari lembaga-lembaga yang ada di dalam kampus. Misalnya ada perhimpunan mahasiswa di kampus A, kampus B, kampus C gitu kan. Nah, kebetulan kita sebagai kader Muhammadiyah biar bisa ikut bersaing lah gitu, udah fastabikul khairat gitu kan, dengan mereka itu ya kita mau nggak mau membutuhkan itu, karena kalau Muhammadiyah secara organisasi masyarakat itu kan ranahnya sebenarnya berbeda gitu. Nah, makanya kita butuh yang bisa ikut meramaikan lah atau ikut mewarnai gitu ya, mewarnai dari teman-teman mahasiswa yang lain. Nah, selain itu tadi betul yang disampaikan Ustaz Ali bahwa itu sebagai jembatan, karena memang di Arab Saudi ini kan waktu tinggalnya mahasiswa maupun PM ini kan terbatas. Benar. Nah, sehingga kalau mereka harus masuk ke PCIM itu kadang belum ini udah selesai. Nah, makanya kalau mereka mau, khususnya yang mahasiswa, ini bisa memulai dari IMM dulu. Sekaligus sebagai cara kita untuk menguji ketangguhan mereka gitu ya, sebelum kemudian masuk ke PCIM Arab Saudi. Karena ada fakta ya bahwa beberapa kader tuh awalnya semangat gitu, begitu sudah dapat KTA gitu ya, terus loyo gitu ya. Jadi ngincernya KTA doang. Saya nggak tahu, saya nggak bilang kayak gitu. Tolong jangan dipelintir. Nah, tapi kalau dengan gabungnya di IMM kan jadi kelihatan, dan alhamdulillah, masya Allah ya, kader kita baru berapa waktu IMM diresmikan aja ada kader terbaik kita dari IMM juga bisa bahkan mewarnai di ranah yang lebih luas di Arab Saudi gitu ya. Jadi itu sebuah kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi IMM ini ya juga salah satu cara kita untuk melihat kader-kader yang militan dan loyal gitu ya dengan PCIM gitu ya. Ya, bisa nantinya mereka itu sebagai supplier kader-kader terbaik ke PCIM. Iya. Nah, kalau ini kita bicara gaya kepemimpinan atau cara memimpin, karena kan setiap pemimpin punya caranya sendiri atau punya gaya sendiri dalam memimpin. Nah, dari Mas Hamka dulu, gimana kalau cara antum memimpin PCIM ini seperti apa? Biasanya cara kepemimpinan itu dilihat sama orang lain, Mas. Oh. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau menurut saya gaya itu dipilih sesuai dengan keadaannya sih. Iya. Waktu itu saya diamanahi PCIM Arab Saudi itu di saat mahasiswa atau anggotanya dikit banget. Kader-kader yang tersisa tuh ya dikit sekali. Sumber dayanya juga secara keuangan juga sangat amat mengenaskan ya, karena setelah itu kemarin Covid 2 bulan, jadi yang biasanya kita sering dapat income dari jamaah yang datang ke sini baik haji maupun umroh, waktu itu kan nggak ada gitu, benar-benar. Makanya waktu itu yang saya lakukan adalah dengan sumber daya yang sedikit ini apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi mungkin programnya nggak terlalu banyak waktu itu ya, tapi fokus kita adalah di ranah-ranah strategis, kayaknya kita harus punya tempat untuk kumpul bareng deh gitu. Karena waktu itu kan meskipun sedikit tapi kayak kumpulnya kan kita waktu itu di resto gitu ya. Itu biayanya juga besar gitu kan. Terus kemudian transport ke restonya juga, atau di kamar kajian itu saya masih menangin gitu, masih mengalami kajian di kamar gitu ya, yang sampai naik-naik ke atas kasur gitu. Terus atau kumpulnya di ranah-ranah yang terbuka. Makanya waktu itu ya kita kalau bisa punya tempat gitu. Terus kemudian
fasilitas lah untuk memudahkan jalan-jalan berikutnya gitu menurut saya. Dan ini mungkin bisa jadi daya tarik juga kan buat kader-kader yang mau, wah alhamdulillah sudah ada tempat kumpul gitu ya di sini. Nah itu menjadi kan waktu itu bagaimana fokus kita adalah kepada ranah infrastruktur sih. Jadi kalau infrastrukturnya sudah bagus, insya Allah kader-kader ini semakin nyaman untuk tergabung gitu, nggak takut lagi lah ya. Iya. Ya dulu gitu Lebih sih. nyaman, lebih aman gitu Ya ya. alhamdulillah, dan akhirnya juga nantinya program-programnya harapannya bisa lebih banyak. Nah, ketika kita udah ada kantor kan juga kita bisa buat kajian kayak tadi Muhammadiyah Course, kemudian pelatihan-pelatihan, menemui tamu jadi lebih nyaman dan lain sebagainya. Jadi waktu itu ya fokus kita di situ sih. Ya. Kalau Mas Hanif gimana? Apa namanya? Kepemimpinan Mas Hanif ini lebih menekankan apa sih gitu? Ya, baik. Untuk periode saya sih, kalau saya melihat secara garis besar ini, ya alhamdulillah, karena pertama apa namanya, kader-kader sudah banyak, dan alhamdulillah dari Indonesia memang sudah menjadi kader yang militan ya, terutama yang dari Sulawesi dan sebagainya itu. Alhamdulillah ya, saya amanahkan aja gitu, misalnya kita tinggal yang BPH termasuk saya dan Ustadz Zaki dan sebagainya, itu tinggal memantau aja gitu. Kalau ada yang kurang, ada yang itu tinggal kita evaluasi dan sebagainya. Alhamdulillah sih secara garis besar teman-teman terutama yang kadif ya cukup aktif juga untuk melaksanakan program-programnya, termasuk yang dari program apa namanya, majelis kaderisasi. Nah itu kan dari Sulawesi ya, Satorek dari Kumbara. Alhamdulillah cukup masif juga untuk melaksanakan program-program biar menggait teman-teman yang baru maupun yang sudah lama tapi ingin gabung ke Muhammadiyah atau ke PCIM. Terutama itu ya hampir ya sebulan 2 kali lah kalau nggak salah itu melaksanakan futsal. Kadang kita fun futsal aja sesama PCIM. Kalau enggak ya kita sparring dengan yang apa namanya ormas-ormas lain mungkin ya, atau dengan dari IKPM ataupun dari PCINU atau dan sebagainya begitu. Ya itu ala kulihal kalau di saya sih cukup apa namanya cukup aktif teman-teman, dan juga dari BPH cukup untuk ya evaluasi aja lah, memantau dan evaluasi kalau butuh apa namanya masukan-masukan. Kalau ada yang teman-teman dari anggotanya tidak aktif, baru kita turun tangan dan sebagainya begitu. Iya. Jadi apa namanya? Memang setiap periode itu punya gaya kepemimpinannya sendiri, tapi tujuannya sama. Apa namanya? Kita terus berkembang gitu ya, Kak. Dan alhamdulillah memang setiap periode itu pasti ada perkembangannya. Karena kalau kata Pak Yai Hasan itu at-taghyir ilal kamal. Iya, seperti itu. Nah, selanjutnya nih, kalau ini kan PCIM kita sudah di tahun yang ke-9 ini kan. Sudah di tahun menginjak tahun ke-9 PCIM berdiri. Nah, kalau pesan dan harapan untuk PCIM di periode selanjutnya, kan sebentar lagi Mas Hanif sudah mau demisioner, karena insya Allah kita juga sebentar lagi akan apa namanya mengadakan musyawarah cabang, dan dari tanggal ini sudah dimulai rentetan kegiatan musyawarah cabang. Nah, harapannya dan pesannya untuk PCIM dan para kader apa saja dari Mas Hanif dan Mas Hamka? Baik, untuk dari saya pesan untuk PCIM di apa namanya periode selanjutnya, ya saya berharap kedepannya kader-kader itu semakin banyak dan lebih berkualitas ya. Terutama ketika itu tadi yang saya bilang, banyak harapan atau ekspektasi dari ayahanda dan masyarakat pada umumnya di Indonesia itu ya terjun langsung nanti ketika sudah lulus dan menjadi apa namanya dai-dai di seluruh Indonesia. Terutama juga kalau bisa sampai apa namanya menjadi pengurus PP juga alhamdulillah gitu. Tapi dari kalangan bisa dibilang ulama gitu. Kayak beberapa kali apa namanya undangan-undangan atau ayahanda yang hadir di sini itu
banyak menaruh harapan di kita ataupun di PCM Timur Tengah lainnya untuk bisa masuk di kepengurusan PP, dan kalau bisa sampai menjadi ketua umum itu akan lebih baik ya, karena kita kalau beliau mengatakan kita rindu bisa dibilang kita pengen ketua umum PP ataupun jajarannya itu juga kembali dari kalangan ulama. Kan dulu juga ada siapa namanya Ustaz, Kiai Haji Imam Badawi, ya itu Kiai juga Haji A.R. Fahrudin, Fahrudin dan sebagainya. Ya kan, ya tidak menafikan yang dari kalangan teknokrat, tapi kan kita awalnya berdiri Muhammadiyah itu kan dari ormas Islam ya, ormas Islam. Alangkah baiknya kalau dari ketua umumnya juga dari kalangan ulama. Ya itu sih, maksudnya dari kaderisasi semakin banyak, kemudian kualitas keilmuannya juga diperdalam lagi. Kemudian dengan adanya 2 kantor di Arab Saudi, semoga tambah lagi semangatnya, dan ya kalau untuk akomodasi dan sebagainya kan alhamdulillah bisa dibilang ya cukup untuk bisa menegakkan badan untuk untuk tetap tegak, dan program-program tetap jalan, dan ya kualitasnya diperbaiki lah gitu. Iya. Kalau untuk Mas Hamka gimana? Pesan dan harapannya untuk PCM dan juga para kadernya. Ya tadi tentu seperti yang disampaikan Ustaz Hanif ya, kalau saya mungkin tambahnya setiap zaman itu ada tantangannya masing-masing ya. Benar. Zaman COVID tantangannya nggak bisa kumpul, tapi alhamdulillah kader-kader kita waktu itu militan. Jadi saya tadi lihat ya postingan-postingannya di zaman COVID itu justru yang paling rame gitu. Waktu itu bahkan kader kita tuh kayak waktu itu sekretaris yang merangkap bagian media, yang merangkap bagian tablik, yang merangkap satu orang gitu ya, Rojul ke Alfi Rijal gitu ya, satu orang. Nah harapan saya di PCIM itu bisa kayak gitu. Kalau tadi dia misalnya saya tadi berharap kadernya dari ulama, tetapi ulama yang juga mengerti ulumul insaniyah misalnya, karena kan at-taghyir ilal kamal gitu ya, jangan kemudian ada dualisme di situ gitu. Jadi akademisi tapi yang tidak, pokoknya harus saling melengkapi lah gitu ya. Jadi harapan saya kader-kader PCM, makanya kan agak unik misalnya di PCM Arab Saudi diskusi rutin kita itu justru tentang orientalisme gitu kan. Bukan ada diskusi kitab gitu kan, Yaum Ilmi kemarin. Tapi menurut saya itu perlu ada gitu warna yang berbeda, karena tantangan kita mungkin itu gitu. Jadi harapan saya harus pandai-pandai menangkap tantangan sih, dan dengan segala kemudahan yang sudah Allah berikan dengan PCM Saudi, jangan kemudian melemahkan semangat juang, karena seringkali yang kita dapati justru mereka yang fight-nya ya, jiwa fight-nya besar itu bukan di saat semua kemudahan ada, tapi di saat kesulitan-kesulitan itu dihadirkan. Nah sekarang nih ujiannya mungkin ke depan, kita alhamdulillah dapat bantuan mobil dari UMS. Alhamdulillah kita punya 2 tempat di sini. Tadi Ustaz Hanif juga menyebutkan bahwa insya Allah akomodasinya cukup lah gitu ya untuk melakukan program-program. Nah di situ tantangannya. Apakah masih mau berjuang sebagaimana perjuangan pendahulu kita, sebagaimana perjuangan ayahanda-ayahanda kita, atau justru nauzubillah kan malah jadi rebutan kenyamanan. Nah itu sih. Jadi semoga bisa tetap Allah jaga dengan segala perjuangan dan kebaikannya. Amin. Gitu. Iya. Jadi intinya harapannya kita semua ya jadi ulama. Tentunya jadi ulama yang intelek seperti itu ya, dan pada akhirnya outputnya kan kita nanti berkhidmah untuk umat, untuk Indonesia. Syukur-syukur kalau kita internasionalisasi seperti itu. Internasionalisasi Muhammadiyah seperti nilai yang disampaikan Prof. Haidar dalam muktamar kemarin seperti itu. Gimana Ustaz yang disampaikan beliau dalam muktamar kemarin? Ya itu salah satu nilainya, ada internasionalisasi Muhammadiyah yang saya dengar seperti itu. Nah selanjutnya nih, kalau dari
kader-kader PCIM yang sudah lulus, yang sudah berkiprah di Indonesia ini siapa saja nih yang yang kira-kira yang sudah banyak berkiprah di Indonesia dari kader-kader PCIM kita ini? Berkiprah maksudnya dia di Muhammadiyah gitu ya? Iya, di Muhammadiyah. Ya, Selain misalnya Muhammadiyah Dr. juga ada apa? Hakimuddin Salim, beliau dosen di UMS. Satra Marizana itu juga dosen di UMS gitu ya. Terus kemudian Ustadz Bilal Farrozi itu mudir dari salah satu pondok Muhammadiyah di Jawa Timur. Dan Ustadz Sultan itu juga mudir, bukan mudir ya, tapi ikut bergabung dalam pondok Muhammadiyah di Jawa Timur. Ustadz Fazlur juga pengajar di UMS. Tadi Ustadz Hakim juga bahkan mudir di Mahat Abu Bakar ya kalau nggak salah. Ustadz Abiyu ada lembaga juga. Jadi harapannya memang tadi berkhidmah untuk umat itu dari berbagai macam lini. Tetapi yang harus kita ketahui harus dikuatkan ya. Harus dikuatkan kayak Ustadz Fajri Ramadan tuh misalnya. Masya Allah sekali kan beliau. Beliau bisa mewarnai di berbagai bidang keilmuan. Benar-benar. Nah itu kan kalau kita nyebutkan dari timur dulu kan. Nah terus ke barat ada Ustadz Fajri Ramadan itu luar biasa. Kader muda yang Masya Allah. Nah terus yang kita tunggu nih mungkin alumni PCIM Arab Saudi masuk ke partai. Ya. Gak apa-apa gitu kan. Bisa mewarnai gitu ya. Gak apa-apa. Ustadz Ali mau partai apa? Jadi warna baru gitu maksudnya buat PCIM. Ya jadi maksud saya adalah kan ada juga alumni mahasiswa dari Arab Saudi yang masuk ke sana gitu. Jadi harapannya ya bisa mewarnai lah gitu di berbagai perjuangan itu. Tentu untuk berkhidmah kepada umat tadi. Iya. Nah mungkin ini cukup sekian pertanyaannya untuk kita mengenal PCIM lebih dalam, tentunya dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan Mas Hanif dan Mas Hamka. Semoga bisa pemirsa yang budiman bisa lebih mengenal PCIM lagi, dan ketika nanti pemirsa datang ke Arab Saudi, insya Allah kita akan siap untuk berkhidmah seperti itu. Mungkin cukup sekian. Oh ya, ini ada batik yang kita pakai ini. Ini batik Muhammadiyah Saudi. Jadi nanti buat pemirsa yang ingin memesan, nanti kita bisa kasih nomornya dan linknya di kolom komentar. Nanti bisa memesan batik ini. Nah, ini batik ini khas karena warnanya hijau, terus ada gambar clock towernya di Mekah. Nah ini identitas kita banget nih, Muhammadiyah Arab Saudi seperti itu. Nah mungkin sekian, mungkin ini saja. Terima kasih Mas Hanif dan Mas Hamka sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Insya Allah kita akan kembali di podcast selanjutnya di Siniarmu PCIM Arab Saudi. Terima kasih. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.